Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat GPI Pasuruan di rumah masing-masing. Pada hari ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali dipersatukan di dalam ibadah pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu untuk saya sampaikan. Ada berita duka, telah meninggal dunia Ibu Derajat atau Ibu Lim Chunyo dalam usia yang ke-86 tahun. Kami segenap hamba Tuhan, majelis jemaat dan juga seluruh jemaat GPI Pasuruan mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk Bapak Derajat dan juga anak-anak dan cucu, supaya Tuhan yang terus memberikan penghiburan dan kekuatan. Berita duka yang lain datang dari keluarga Ibu Dwi Irianti. Telah berpulang ibunda dari Ibu Dwi Irianti yang bernama Ibu Utami Setiawati dalam usia yang ke-62 tahun. Kita berdoa juga supaya keluarga ini terus diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kami segenap majelis jemaat dan juga jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang lain masih dalam perawatan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Johannes Kurniawijaya. Mohon dukungan doa dari jemaat supaya segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam proses pengobatan bisa berjalan dengan baik, dan kita dukung bersama-sama supaya Bapak Pendeta kita boleh cepat sembuh. Kita juga dukung di dalam doa bagi Bapak Rudi Kristianto yang saat ini juga ada di dalam perawatan. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka semua. Juga mungkin ada jemaat lain yang mengalami kondisi lemah tubuh, bisa menghubungi pihak gereja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur buat kasih setia, buat rahmat, pemeliharaan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan sampai sejauh ini. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau datang di dalam ibadah kami. Kami persiapkan hati kami, biar Engkau yang mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mampukan kami untuk boleh menghadap Engkau
dengan hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang mau menolong setiap kami, supaya kami semua diberikan kekuatan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Setiap orang yang akan bertugas di dalamnya, Engkau memberkati, sehingga ibadah ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom saudara terkasih, selamat pagi, selamat berbakti di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa bagi setiap kita. Mari kita ucapkan terima kasih kita di hadapan Tuhan, karena berkat semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, sembah Dia Yesus. Saatnya kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Yesus. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sangat baik bagi saudara kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu.
Tuhan, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, berikan suara-suara yang mulia bagi Yesus Allah kita. Dia Tuhan yang sangat baik bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Berikan suara-suara yang luar biasa bagi Yesus Allah kita, haleluya. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Silakan memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Berkat akan ada di monitor, layar monitor televisi saudara-saudari. Sambil kita akan naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Yesus. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mengundang semua jemaat bangkit berdiri dan kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Haleluya. Katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang tidak menyerah akan ada mujizat yang luar biasa daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sekali lagi bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, kami lemah.
Kami selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang akan memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami, yang akan menolong kami bertumbuh, yang akan menghibur kami, yang akan memberikan kami kekuatan di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Kami percaya Engkau Allah yang sudah hadir tengah-tengah kami, dan Engkau akan memberkati firman yang akan kami renungkan bersama. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka di dalam Mazmur nomor yang ke-56. Mazmur nomor yang ke-56. Saya juga menampilkan di slide dengan sedikit struktur daripada Mazmur ini, kita bisa perhatikan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Mazmur nomor yang ke-56. Firman Tuhan berkata demikian, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari saya dan kita semua menerima banyak sekali berita-berita yang tidak menyenangkan, berita sedih, bahkan berita duka tentang keluarga, famili, teman, sahabat, jemaat, hamba Tuhan yang kena COVID atau yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan berat yang lain. Dan bahkan mungkin di antara kita semua sudah mulai kita memperbincangkan bahwa semakin hari, sewaktu-waktu kita pun bisa tertimpa permasalahan yang ada di tengah-tengah kita. Apakah itu masalah COVID, atau relasi, atau di dalam pekerjaan kita, sewaktu-waktu semua itu bisa menimpa kita dan kita begitu takut dan khawatir kalau masa itu datang. Di dalam doa saya, Bapak Ibu Saudara, suatu waktu saya berdoa kepada Tuhan, timbul rasa takut dan rasa ragu di dalam hati saya. Dan di dalam doa itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kamu masih mendengar doa-doa kami?
Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan doa-doa kami? Dan Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Dia menjawab melalui Mazmur 56 ini. Di dalam Mazmur 56 ini, Daud memberikan kesaksian di ayat yang ke-9, dituliskan, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku, Kau taruh ke dalam kirbatmu, dan bukankah semuanya itu telah Kau daftarkan? Saya mendapatkan 3 jawaban dari ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan peduli terhadap kita. Tuhan memperhatikan kita satu persatu, diperhatikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia sangat terbatas memberikan perhatian. Apakah itu rumah sakit, dokter, perawat, pemerintah, keluarga, gereja, semua terbatas memberikan perhatian kepada kita. Tetapi tidak dengan Tuhan, karena Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan sangat bisa diandalkan, karena Dia memiliki kuasa yang tak terbatas, belas kasihan yang sempurna, dan Dia sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kita punya rencana, tapi kita tahu rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar dan yang peduli kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencatat, dalam firman Tuhan dikatakan, mencatat satu persatu doa kita. Doa-doa yang tadi kita naikkan, dicatat oleh Tuhan. Seruan ketakutan, seruan kekhawatiran, seruan kecemasan, Tuhan mencatatnya. Tuhan tidak pernah bosan mendengar anak-anaknya berseru-seru kepadanya. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16 ditegaskan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ada sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan begitu peduli dengan doa-doa kita. Tuhan begitu memberikan perhatian yang penuh. Dia mencatat di buku atau kitab peringatan itu setiap seruan doa kita. Tidak ada yang luput daripada perhatian Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menampung setiap tetesan air mata kita di kirbatnya. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat, kita hanya bisa menangis. Percayalah Bapak Ibu Saudara, setetes air mata kita tidak pernah jatuh sia-sia. Tuhan menampungnya. Tuhan setia bersama kita di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, Daud di tengah badai hidupnya, di dalam ketakutannya, dia datang kepada Tuhan dan hatinya menemukan ketentraman. Mari kita belajar dari kesaksian Daud di dalam Mazmur pasal 56 ini. Bapak Ibu Saudara, Daud menuliskan Mazmur ini sebagai sebuah refleksi dia dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai yang ke-15. Di mana di situ dikisahkan bagaimana Daud harus lari daripada kejaran Saul yang hendak membunuh dia. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, ketika justru Daud mencari tempat perlindungan, dia tidak menemukannya. Bahkan sebaliknya dia semakin mendapatkan musuh dan mendapatkan tekanan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, di situ Daud melukiskan dirinya yang berada di tengah-tengah badai hidup yang begitu besar. Kalau kita baca di dalam ayat 2 sampai 3, ada beberapa kata yang diulang, Bapak Ibu Saudara. Ada kata menginjak-injak diulang 2 kali. Ada kata sepanjang hari diulang 2 kali. Ada kata memerangi diulang 2 kali. Ini merupakan bentuk gaya bahasa memang di dalam budaya Ibrani, yaitu paralelisme. Yang menunjukkan sebuah penekanan, penegasan dari sebuah peristiwa. Lalu kita juga melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ada kata-kata mengimpit, ada kata-kata mengacaukan, bermaksud jahat, menyerbu, mengintip, mengamat-amati, dan mencabut nyawa. Dan semua itu diawali dengan kata sepanjang hari. Kalau kita tadi perhatikan di bagian sebelumnya, ada 2 kata sepanjang hari di sini. Jadi total ada 3 kata sepanjang hari. Tapi ini sepanjang hari yang lebih besar cakupannya. Mengapa?
Karena sepanjang hari ini meskipun diucapkan sekali, tetapi mewakili keseluruhan. Jadi kalau kita mau baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, lebih tepat kita membacanya seperti begini. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Sepanjang hari mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Sepanjang hari mereka mau menyerbu. Sepanjang hari mereka mengintip. Sepanjang hari mereka mengamat-amati langkahku. Sepanjang hari mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi eskalasinya itu semakin bertambah. Ibarat seorang petinju itu dipukul sampai babak belur. Itulah Daud. Sepanjang hari ini menunjukkan bukan hanya hitungan detik, atau menit, atau jam. Tetapi seharian di dalam tekanan, bahkan kalau dalam konteks hidup kita pada sekarang ini, bisa menjadi mingguan, bisa menjadi bulanan, bahkan bisa menjadi tahunan badai itu menerpa kita. Ketika ada satu anggota keluarga terdiagnosa COVID, kita pikir hanya satu yang kena. Tapi beberapa hari kemudian muncul gejala kepada anggota keluarga kita yang lain. Tidak berapa lama lagi muncul lagi satu lagi, dan terus demikian. Sepanjang hari kita membicarakan, kita memikirkan, kita mendoakan, kita menangisi, kita mengkhawatirkan keluarga kita. Sepanjang hari kita khawatir bagaimana bisa mendapatkan obat, tabung oksigen, bagaimana kita bisa melunasi biaya perawatan. Sepanjang hari yang bergelut di bidang bisnis dan pekerjaan, juga sedang harap-harap cemas akan masa depan daripada perusahaan maupun pekerjaannya. Apakah masih bisa bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini? Bapak Ibu Saudara, menghadapi badai hidupnya ini, Daud berkata, aku takut. Siapa yang tidak takut menghadapi serangan bertubi-tubi dari berbagai arah? Bapak Ibu Saudara, kata takut di dalam bahasa Ibrani itu ada dua, pahat dan yara. Pahat itu takut gemetar. Ya, pahat itu takut gemetar. Yara itu adalah takut yang lebih dalam maknanya, karena dirasakan di dalam hati kita. Menusuk batin kita. Seringkali bahkan kita bingung, ada apa ya dengan saya, kok saya begitu gelisah dan takut. Nah itu yara Bapak Ibu Saudara. Kata takut yang diucapkan Daud di sini adalah yara. Nah ini sebenarnya ironis sekali Bapak Ibu ketika melihat Daud sebelum dikejar-kejar Saul, sebenarnya dia baru saja menghadapi Goliat yang gagah perkasa itu. Daud baru saja mengalahkan Goliat tanpa rasa takut sedikit pun. Dia berani menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang datang dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Tetapi dihadapi Daud hanya dengan ketapel dan 5 buah batu. Tidak ada rasa takut sedikit pun oleh Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin seseorang yang begitu berani berkata, aku takut. Aku takut. Bapak Ibu Saudara, kejujuran Daud ini menunjukkan dua realitas di dalam kehidupan kita yang harus kita terima. Yang pertama, ada kesulitan dalam hidup kita yang sebenarnya melampaui kemampuan kita. Banyak kesulitan yang bisa kita hadapi. Tapi kita harus mengakui bahwa ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita yang melampaui kemampuan kita. Dan kita bukan Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kita nggak bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan pandemi COVID adalah bukti nyata bahwa semua manusia di muka bumi ini tidak berdaya menghadapinya. Di saat-saat seperti ini kita hanya bisa datang berserah kepada Tuhan. Realita yang kedua adalah ketakutan itu bukan sebuah dosa, Bapak Ibu Saudara. Daud sebagai tokoh Alkitab maupun tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang ada di dalam Alkitab pernah mengalami rasa takut. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pun pernah mengalami rasa takut. Allah kita memberikan rasa takut kepada kita sebagai sebuah benteng pertahanan untuk kita waspada, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita berhati-hati.
Dan kita bisa mencari perlindungan kepada Allah. Kita mengingat Allah. Tetapi kita harus mengakui bahwa takut yang berlebihan itu bisa menjadi dosa. Karena takut yang berlebihan itu merupakan tanda kita tidak percaya kepada pemeliharaan dan kuasa Allah dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang tidak percaya. Dan itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid di atas perahu. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Menyadari realitas ini, Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan." Tapi mungkin kita berpikir waktu Daud berkata, "Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mungkin kita berpikir, waduh, saya nggak bisa serohani Daud. Ketika takut langsung cari Tuhan, bisa ingat Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud itu sama kok seperti kita. Perkataan Daud ini saya percaya bukan perkataan yang langsung terjadi pada waktu pertama kali Daud merasa takut. Tidak. Mungkin kita kalau baca begini, kita langsung merasa berpikir, ya ini pertama kali ketika Daud merasa takut, dia langsung cari Tuhan dan percaya. Tapi saya mau berikan sebuah fakta bahwa ini bukan pertama kali ketika Daud merasa takut dia langsung cari Tuhan. Tidak. Karena kalau kita membaca di dalam Samuel itu, Alkitab mencatat ketika Daud mau menghindar dari Saul, Daud itu pergi ke kota Gad. Dia berharap mendapatkan perlindungan dan penerimaan dari negeri musuh. Bahkan Daud merasa aman ketika dia membawa pedang Goliat bersama dengan dia. Di sini kita melihat Daud mencari perlindungan dari apa yang dia punya, materi yang dia punya, yaitu pedang Goliat. Kita melihat Daud mencari perlindungan dari manusia, yaitu raja kota Gad. Dan dia mencari perlindungan dengan kepercayaan dirinya sendiri. Datang ke kota musuh. Tapi justru apa yang terjadi ketika dia mengandalkan ketiga hal itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia bertemu dengan Akis, raja kota Gad. Alkitab mencatat dia tambah takut kepada raja itu. Sampai dikatakan dia pura-pura gila. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan tekanan yang begitu berat. Daud, pahlawan bangsa Israel, melakukan tindakan yang irasional demi menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang gagah perkasa melawan Goliat, yang dikatakan mengalahkan berlaksa-laksa musuh, tapi sekarang pura-pura gila. Daud tidak mencari Tuhan pada waktu dia takut pertama kali. Daud seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Lupa sama Tuhan waktu merasa takut. Kita juga sering menyelesaikan masalah dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Selama kita merasa mampu, maka selama itulah kita tidak merasa butuh Tuhan. Daud akhirnya menyadari bahwa percaya kepada materi, percaya dan bergantung kepada manusia, bersandar kepada dirinya sendiri, hanya menambah kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupnya. Kita juga bisa merasa tenang dan aman ketika ada segala bentuk macam pertolongan atau persediaan di rumah kita untuk menghadapi penyakit COVID ini. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama kita bisa bertahan dari rasa takut? Saya percaya tidak lama. Kita akan kembali mengalami rasa takut. Kita akan kembali mencari tempat sandaran yang lain. Hanya Tuhan sumber ketenangan. Dan Daud sadar dirinya, manusia, dan materi tidak memberikan ketenangan dalam hidupnya. Karena itulah dia kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis Inggris terkenal bernama Wells. Dia hidup di masa Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, London itu mengalami masa-masa gelap gulita di malam hari. Tidak ada lampu penerangan sedikit pun. Nah, suatu kali temannya sesama penulis bernama Bowen menemukan Wells itu sedang ada di luar rumahnya di kegelapan malam sambil gemetar, takut gemetar. Begitu. Bowen melihat temannya ini, kenapa nih sedang takut gemetar? Wah, ini pasti karena
takut karena perang yang terjadi. Lalu Wells berkata kepada Bowen, ya, yang sedang takut ini, dia berkata kepada Bowen, saya tidak sedang ketakutan karena bom. Ya, bom pada waktu itu sudah banyak sekali. Ya. Saya tidak sedang ketakutan karena bom, tapi kegelapan inilah yang menakutkan saya. Saya takut dengan kegelapan seumur hidup saya. Jadi dia ada fobia terhadap kegelapan. Bapak Ibu, saya kadang berpikir, mungkin bukan COVID sebenarnya yang membuat kita takut. Tapi memang selama hidup kita orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada COVID pun, di hati kita tidak ada damai sejahtera. Apalagi sekarang ditambah ada penyakit COVID. Problemnya bukan apa yang ada di luar kita ternyata, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita yang sudah lama sekali hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu, saatnya sekarang kita berserah, dan tindakan berserah kita adalah dengan berdoa. Kita sulit berserah karena kita tidak berdoa. Kita sulit berdoa karena kita tidak berserah. Orang yang berserah, orang itu akan berdoa. Orang yang berdoa, orang itu akan berserah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sediakan waktu untuk berdoa. Nyatakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud tahu masalahnya ada di dalam relasinya dengan Tuhan, karena itu dia berserah di dalam doa, dan bagian Mazmur ini adalah doa Daud kepada Tuhan. Dan di dalam doanya Daud kembali merenungkan perkataan Allah dan percaya kepada janji Allah. Kalau kita perhatikan, ada bagian yang menarik daripada struktur gaya bahasa, disebut gaya bahasa kiastik di situ, di mana di situ ada kata, di tengah-tengah itu ada kata yang firman-Nya kupuji. Kata yang firman-Nya kupuji ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan sentral daripada keyakinan Daud, bahwa bersandar kepada firman Tuhan maka Daud akan dikuatkan. Dia yang tadinya takut menjadi tidak takut, dan bahkan diulang, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, aku percaya, aku tidak takut. Perhatikan sebuah perubahan di dalam diri Daud. Dia yang berkata, waktu aku takut. Tetapi ketika dia merenungkan kembali firman Allah, aku menjadi tidak takut. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada firman Allah sama dengan percaya kepada Allah. Karena Allah tidak bisa dipisahkan dengan perkataannya. Di mana firman Allah itu dibaca, direnungkan, dan diberitakan, di situ Allah hadir dan Dia bekerja. Karena itulah kenapa ketika kita beribadah dan firman Tuhan diberitakan, pada waktu kita setiap hari bersat teduh dan firman Tuhan kita buka dan kita baca dan kita renungkan, percayalah, di situ Allah hadir dan ingin memberkati kita. Pertanyaan, seberapa sering kita merenungkan firman Tuhan? Apakah hati dan pikiran kita sekarang lebih didominasi oleh berita-berita di media massa atau di grup-grup WA? Tidak heran kalau kita lebih memberikan waktu dan perhatian kita kepada berita-berita itu. Rasa takut kita akan lebih besar daripada iman kita. Karena kita tidak bertumbuh dalam iman, tetapi kita sedang bertumbuh dalam ketakutan. Charles Swindoll dia berkata, kalau benak kita kusut karena karena ada terlalu banyak hal yang tercecer di dalamnya, maka tidak akan ada tempat untuk merenungkan Kristus. Ada seorang berkata, ketika saya membaca berita, semuanya tampak di luar kendali. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya firman Allah yang tidak semua orang punya. Kita bisa membukanya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kalau sepanjang hari kita dalam tekanan, kenapa tidak sepanjang hari kita mencari Allah dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Allah kita bukan hanya mencatat
dan menyimpan air mata kita. Allah kita turut merasakan penderitaan kita. Dia turut merasakan apa itu rasa takut kita. Dan dia juga ikut meneteskan air mata di dunia ini bersama dengan kita. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia sama seperti kita. Dia pernah mengalami rasa takut ketika di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa dengan ketakutan akan cawan yang harus diminumnya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita tidak semudah itu menyamakan rasa takut kita dengan rasa takut Tuhan Yesus yang hadir di dalam kesempurnaannya. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mengerti apa itu rasa takut. Dan malam itu Tuhan Yesus mengalahkan rasa takut itu bagi kita. Dan dia memberi contoh teladan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 24, ketika Tuhan Yesus ketakutan, justru dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan kemenangan Kristus di kayu salib, Bapak Ibu, menghancurkan ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, akhir daripada Mazmur ini, Daud mengucap syukur. Dan dia mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukurnya. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Kristus untuk mengatasi dan mengalahkan ketakutan. Karena kita punya Allah yang hidup, yang bertahta di surga, yang memelihara kita. Di luar ada begitu banyak orang yang hidup betul-betul dalam ketakutan. Mereka tidak punya pengharapan seperti kita. Tuhan memanggil kita, seperti Tuhan memanggil Daud, mempersembahkan hidup kita, membawa kabar sukacita dan pengharapan bagi mereka yang sekarang sedang ketakutan. Seperti Tuhan Yesus yang takut, tapi dia tetap melaksanakan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut, datanglah pada Yesus. Pandanglah Yesus dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi mengucap syukur Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk boleh menyalurkan berkat firman Tuhan ini kepada setiap kami. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Kami menyerahkan setiap diri kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami boleh hidup memuliakan Tuhan, supaya kami boleh hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang ada di dalam masa duka, bagi keluarga Bapak Derajat dan bagi keluarga Ibu Dwi Irianti. Tuhan, kami berdoa memohon, kami bersepakat berdoa memohon kekuatan yang dari Tuhan menaungi keluarga ini. Mampukan mereka Tuhan boleh hidup terus memandang kepada Tuhan. Di tengah masa duka ini mereka boleh melihat kehadiran Tuhan ada nyata bersama-sama dengan mereka. Tuhan, segala sesuatu yang mereka masih butuhkan, segala sesuatu yang masih ada dan dalam perencanaan mereka, Tuhan Kau yang memberkatinya. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati Tuhan, kami berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Johannes Kurniawijaya. Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa memohon Tuhan yang ikut campur tangan di dalam segala proses untuk boleh membawa kebaikan bagi kondisi Bapak Gembala kami. Tuhan, tolong supaya Pak Yohanes diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk dia boleh bertahan dan juga boleh berjuang Tuhan di tengah-tengah sakitnya, sehingga semuanya nanti boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan keluarga dari Pak Rudi Kristianto ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka juga, memberikan kesembuhan terutama untuk Pak Rudi. Tuhan, tolong supaya Pak Rudi boleh ada di dalam kekuatan yang baru, pemulihan yang dari Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami terus berdoa buat kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang paling tahu apa yang saat ini kami butuhkan. Tuhan, kami sungguh rindu berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan, biarlah Engkau yang mau ikut campur tangan di dalam proses penyelesaian Tuhan untuk kasus COVID yang terus meningkat pada saat ini. Bapak, kami sudah kehilangan banyak tenaga medis. Kami berdoa memohon Tuhan Kau yang tolong supaya negara ini boleh pulih kembali ya Tuhan. Dan masyarakat juga boleh kembali hidup dalam kondisi yang normal. Kami bersepakat bersatu hati berdoa bagi hal ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang memberikan pemulihan dan kekuatan kepada setiap kami. Bapak, kami menyerahkan untuk gereja kami selama 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Peliharakan gereja kami dengan segala kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan. Bapak, biarlah semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hari ini. Engkau sudah memberkati setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah Tuhan. Tolong mereka, supaya mereka boleh hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Terima kasih, menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu, biar berkat Tuhan nyata di atas kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa kita, pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, kekuatan penghiburan, arahan ajaran dari Roh Kudus Tuhan kita, menaungi setiap kita, mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah semua dari kita yang mendapat berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.